Nama saya Aditya Putra Satria. Nama saya Sudi Sumono. Nama saya Pradianto. Saya Adi Karunia. Bisa dipanggil Karunia, bisa dipanggil Adi. Soalnya nama saya Adi Karunia. Masih mahasiswa di sini. Saya perjaka, Mas. Kalau status sekarang saya sudah masyarakat biasa ya. Jadi awalnya saya mahasiswa, tapi sekarang sudah menjadi masyarakat biasa dan alhamdulillah masih single sampai saat ini. Kalau secara KTP saya belum kawin. Kalau secara hati sedang digantung. SD saya itu di MI Negeri Winong yang sekarang itu udah ganti nama menjadi Min 7 Ponorogo, dan SMP-nya SMP Negeri 1 Jedes, terus SMA-nya saya SMA di salah satu SMA Sukoharjo, namanya SMAN 1 Mojolaban. SD itu saya bersekolah di SDN 1 Bunturan, SMP-nya SMP 2 Bulung Ponorogo, terus saya STM PGRI 2 Ponorogo. Oke, di SD saya di sekolah dasar negeri ya. Terus SMP itu di negeri juga. Terus di SMK itu baru swasta. Iya, tepat sekali pertanyaannya dari SD, SMP, SMA, karena saya tidak pernah TK ya. Jadi di desa saya itu dulu belum buka TK. Jadi saya tidak pernah merasakan bahagiaannya nyanyi-nyanyi, kebahagiaannya gimana menggambar gitu. Jadi saya langsung berbenturan dengan membaca, menghitung dan menulis. Jadi di situ saya sudah otak saya mulai pecah di situ. SD saya itu di SDN 3 Wringinanom, terus kemudian SMP-nya juga di SMPN 3 Sambir, di mana juga masih di sekitaran Desa Wringinanom. Terus kemudian SMA saya SMK ya. Jadi SD, SMP dan SMK saya ada di ini SMK Pemkab Ponorogo. Saya jurusannya RPL, rekayasa perangkat lunak. Jadi saya suka membohongi orang, merekayasa keadaan. Mata pelajaran yang saya sukai ada dua, olahraga sama bahasa Inggris. Iya, kalau mata pelajaran itu saya paling suka ini ya, bahasa Indonesia kan. Karena bahasa Indonesia itu ya ini bahasa kita sehari-hari dan tidak ada rumus-rumus yang melekat di dalamnya gitu. Wow. Kira-kira apa ya? Ada macam-macam sih. Yang pertama, saya dulu waktu SD itu senang sekali dengan bahasa Inggris. Ketika SMP saya senang dengan PPKN. Waktu SMK saya senang dengan matematika. Insya Allah nggak ada, Mas. Insya Allah. Ada sih. Saya itu kalau SD sukanya matematika sama ini apa itu namanya bahasa Inggris. Terus kalau SMP saya sukanya seni budaya sama bahasa Inggris. Terus STM-nya saya matematika jadi nggak terlalu suka. Terus ya suka sih, tapi udah tergeser sama pelajaran prakteknya itu. Ya kalau dari semua pelajaran itu saya
tertarik ataupun juga istilahnya apa ya, mengatakan senang itu karena pengajarnya. Jadi katakanlah itu dari metode gurunya. Karena kalau olahraga itu mungkin bagi saya lebih bebas ya untuk di luar kelas gitu, jadinya lebih suka, dan saya pun lebih suka ke psikomotorik juga. Untuk bahasa Inggris mungkin suka karena ya keren juga, bahasa internasional juga. Terus Jadi ada alasan tersendiri kenapa kok saya suka bahasa Indonesia. Jadi ketika SMP dulu saya itu ada ujian yang namanya ujian terkait dengan pidato. Nah, ketika ujian pidato di situ saya dijadikan sebagai contoh pidato yang paling sempurna di antara teman-teman yang lainnya. Karena ketika itu guru bahasa Indonesia saya itu memanggil saya ketika saya olahraga. Saya kaget, kenapa kok dipanggil gitu? Saya sudah merasa pidato saya bagus. Apakah saya harus remedi? Ternyata tidak. Jadi pidato saya itu dikagum-kagumkan ataupun dikagumi oleh guru bahasa Indonesia, sehingga saya dijadikan model di situ. Gini loh pidato yang baik itu. Iya. Mata pelajaran yang tidak saya sukai itu bahasa Indonesia. Pelajaran yang paling tidak saya sukai adalah bahasa Inggris. ini mungkin mayoritas ya, saya juga ikut nggak suka itu matematika ataupun IPA yang ada hitung-hitungannya. Yang paling saya tidak sukai itu ketika praktek ya, pelajaran praktek itu saya sangat tidak suka. Susah menghafal rumus itu lebih susah daripada menghafal bahasa Inggris mungkin. Karena kalau di SMK itu dari fasilitas itu masih kurang, sehingga kita harus saling berebut, dan saya tidak suka dengan konflik. Karena bahasa Inggris itu bulat kalau bahasa saya. Istilahnya nggak suka, jadi ya sampai saat ini ya mungkin nggak bisanya karena nggak suka itu. Guru favorit itu gambaranku menghargai pendapat murid gitu. Entah pendapatnya itu ngawur, entah pendapatnya itu meletre, ataupun pendapatnya itu aneh. Guru itu bagaimana dia itu bisa menghargai pendapat muridnya gitu aja. Gambaran guru favorit saya adalah guru yang ini mas ya, yang punya selera jokes bagus, misalnya kayak dark jokes ya. Blue jokes juga nggak apa-apa sih, yang penting jangan sara gitu. Gambaran guru favorit saya itu yang bisa membuat saya paham, yang bisa gimana ya, intinya kayak kalau bahasa Jawanya itu bisa ngemong saya. Ya, kalau gambaran guru favorit ya, itu yang pertama, guru tersebut harus tahu bagaimana itu anak didiknya, katakanlah muridnya ini seperti apa. Jadi bisa diartikan bahwasanya guru itu tahu secara baik itu latar belakangnya, terus mungkin dari pemahamannya dari siswa itu memang sedikit rumit ya. Tapi kalau gambaran favorit yang saya rasakan, seorang guru itu bagaimana dirinya bisa memiliki istilahnya, katakanlah itu adalah orang tua dari murid itu sendiri. Nama guru tersebut adalah Bu Laila.
Selamat malam Bu Laila. Semoga tetap sehat dan panjang umur. Nama guru tersebut Pak Sopo ya lali, Pak Triyono itu juga guru matematika gitu. Pokoknya jokes-jokesnya itu lakang gitu terus gede-gede sih. Tapi saya suka selangkangan terus tapi saya suka. Itu waktu SMA ada satu itu waktu kelas 12 jurusan saya IPS dan dia guru sosiologi. Saya paham banget itu namanya Ibu Lilis Sumantri Esos. Jadi dia itu guru SMP saya. Perempuan, cantik dia. Siapa namanya? Namanya Ibu Desi. Boleh kamu salam dulu kepada ibu. Halo, salam Bu Desi. Dia adalah guru bahasa Inggris saya. Guru bahasa Indonesia saya paling favorit. Oke. Pengalaman paling berkesan apa Mas ya? Saya pengalaman paling berkesan itu ketika saya kan ini ya SMP itu saya auto telat sampai jam 8:30 gitu ya. 8:30 tuh setiap hari itu terus. Nah itu pas telat itu saya disuruh jalan jongkok keliling lapangan sama 50 kali Mas. Jadi saya habis itu bengkak ya, mau meledak ya. Betul saya tenang. Pengalamannya mungkin kalau untuk pendidikan ya mungkin lebih ke mengikuti organisasi karena sebelumnya itu lebih dari SMA. Karena dari SMP ke bawah itu MI ke SMP itu nggak pernah ikut organisasi, mungkin lebih ke kayak ekstrakurikuler kan kayak pramuka kayak gitu, terus ya kayak hadroh dan lain sebagainya itu kan harus diwajibkan setiap siswa. Tapi untuk SMA saya mencoba untuk ikut tentang organisasi dan di situ pengalamannya lebih banyak karena lebih banyak menyerap ilmu dari situ. Gitu. Kalau pengalaman yang berkesan sih salah satu yang paling mengesankan itu waktu saya itu di SMK ya. Nah, waktu di SMK itu saya kan transportasinya menuju ke sekolah itu menggunakan mobil Mercedes dalam bentuk kotak panjang, dan itu adalah kendaraan umum, angkutan umum, katakanlah bis. Nah, yang mengesankan adalah dengan nominal 1.000 rupiah kita bisa berkeliling kota. Yang pertama itu, soalnya saya dari desa menuju sekolah itu mengelilingi kota terlebih dahulu, kota Ponorogo. Nah, akan tetapi ketika saya jamnya itu mepet sekali, itu saya pasti telat. Nah, itu yang pertama. Terus ketika telat itu tidak boleh masuk dalam sekolah. Akhirnya saya pulang lagi. Dan satu lagi ya Mas ya, untuk pengalaman yang paling mengesankan selain ikut organisasi itu awal masuk SMA itu udah dapat doi ya Mas ya. Dan di situ sampai akhir SMA gitu, jadinya 3 tahun itu pasti saya itu berkunjung ke kelas si doi di kelas 10-nya. Untuk kelas 11 sama kelas 12 saya sama si doi itu satu kelas, jadinya mengesankan banget itu untuk 3 tahun SMA di sana. Pengalaman yang paling berkesan itu ini sih, tetap di SMP sih. Dulu SMP itu kan saya naik sepeda. Jadi naik sepeda itu kan sepedanya itu nggak saya parkir di dalam sekolahan. Jadi saya parkir di luar sekolah, dan dulu itu kan ada razia.
Kalau sepedanya itu diparkir di luar sekolah, sepedanya itu kena razia. Nah, kebetulan sepeda saya itu dijemput sama satpam. Dan ketika saya pulang, saya tidak mendapati sepeda di tempat parkiran saya biasanya di rumah warga dekat sekolah itu. Nah, tiba-tiba ada toa panggilan dari sekolah itu. Jadi bagi seluruh siswa yang sepedanya itu kena razia, silahkan datang ke depan kantor. Itu sangat terkesan sekali bagi saya. Negatif banget nanti suruh apa ya? Iya, ini disuruh apa ya? Ya biasa lah, dihukum lah, muterin lapangan gitu. Yang paling terkesan itu sebenarnya bukan kok itu ya, tapi sepeda saya itu. Malunya sepeda saya itu kan kalau di pedal itu ya bunyi gitu. Rek gitu. Jadi sebenarnya malu saya bawa masuk. Jadi kesannya itu niatnya pengen menutupi malu, ternyata malah sepeda saya dipampang. Tambah malu. Jadi intinya saya itu sekarang ya wis, apa yang kamu punya wis nggak usah ditutup-tutupi lah. Wis apa adanya ya wis. Pendidikan. Ya bagaimanapun pendidikan itu penting ya, bukan kok sebatas pengalaman gitu dok. Karena pengalaman itu ya piye ya. Ya penting lah pendidikan. Pendidikan sing penting itu ya tenanan intinya. Bukan kok pendidikan untuk mencari pekerjaan, pendidikan untuk diri sendiri. Dan pendidikan itu penting untuk semua orang. Pendidikan itu bagi saya sangat penting sekali, terutama pendidikan di grassroots ya. Soalnya nggak setiap orang tuh bisa bisa memiliki biaya untuk membayar uang sekolah, kuliah. Uang sekolah itu kalau anak-anaknya nggak keterima ke negeri itu biasanya kan ke swasta. Nah itu juga cukup lumayan mahal. Terus kita nggak butuh perang, kita nggak butuh darah, yang kita butuhkan adalah ilmu pengetahuan. Asik. Oke. Tepuk tangan mas, tolong mas. Penting sekali, karena manusia sendiri kalau tidak menempuh pendidikan, entah itu pendidikan formal ataupun informal, kita tidak punya pengalaman sedikit pun tentang hidup. Karena dunia ini diciptakan juga untuk kita pelajari. Nah, kita juga harus maksudnya gini, kayak kalau kita nggak menempuh pendidikan, kita nggak bisa mempelajari itu secara tanpa guru lah, ibaratnya kayak gitu. Pasti kan juga harus ada guru yang membimbing kita, jadi kita nggak tersesat untuk belajar itu. Makanya dari itu pendidikan penting banget, walaupun itu formal ataupun informal. Pendidikan itu menurut saya nggak terlalu penting ya. Yang paling penting itu adalah berpikir, merasakan, dan bagaimana kita dapat mengembangkan potensi yang kita miliki. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Mas Aulia. Jadi memang kalau terkait asmara itu ya kompleks gitu. Tapi ini tuh sudah beberapa kali gitu. Jadi ada seorang wanita ini, dua wanita sekaligus, tapi dia berbeda waktu gitu. Saya bukan kok menyakiti dia, tapi dia malah menyakiti saya gitu. Jadi kalau yang pertama itu dulu, iya awalnya akrab lah sama saya, chattingan biasa, bahkan mau tidur itu sempat ada kata-kata pamitan, aku tidur dulu ya, oh iya gitu saya, sampai ketemu besok pagi, sampai paginya itu mengucapkan
bangun sudah waktunya begini dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu ya nggak tahu kenapa sih. Mungkin saya yang terlalu baper atau mungkin gimana ya. Ternyata dia itu tidak suka sama saya. Terus kemudian yang satu lagi itu ada juga. Kalau yang satu tadi itu terang-terangan, jadi ada pembicaraan terus kemudian dia belum bisa sama saya. Tapi nggak apa-apa, itu memuatkan. Dan yang kedua ini mungkin bisa membuat saya tidak kuat lagi. Yang kedua ini curhatkan semua. Dia itu ya sama seperti dia. Pertama akrab, terus kemudian ya sempat ada obrolan, sempat ada ketemuan gitu. Tapi ya tiba-tiba dia ini membuat status WA dia jalan dengan orang lain. Mulai dari situ saya mulai menjaga jarak dan ada caption kan, kalau status itu ada captionnya ya. Dan captionnya itu terima kasih 3 tahunnya gitu. Berarti sampai saat saya kenalan itu baru 1 tahun. Dan ternyata dia sudah menjalin hubungan dengan si dia itu sudah 3 tahun. Ya sudah lah, saya sampai hari ini, tapi alhamdulillah saya punya satu orang hari ini yang mungkin bisa jadi dia menyakiti juga. Tapi semoga tidak ya. Amin. Semoga tidak. Oke, mungkin cukup itu dah wis.